Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RT Anugrah Umar dari Prodi D4 Teknik Elektro 23. Baik, di sini saya akan mereview sedikit tentang film Chernobyl Abyss. Film Chernobyl Abyss menyajikan sebuah materi pembelajaran yang sangat mendalam mengenai autonomi ekslasi krisis dalam sebuah bencana teknologi nuklir. Kajian utama dalam narasi ini tidak sekedar berfokus pada ledakan awal reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, melainkan membedah ancaman sekunder yang jauh lebih destruktif, yaitu potensi terjadinya ledakan uap termal atau thermal steam explosion. Setelah reaktor meledak dan terbakar, inti reaktor yang terdiri dari bahan bakar uranium, batang kendali grafit, dan berbagai komponen logam meleleh dan menyatu menjadi sebuah substansi magma buatan manusia yang sangat radioaktif, yang dikenal dalam ilmu fisika nuklir sebagai corium. Material corium ini memiliki suhu ekstrim yang mencapai ribuan derajat Celcius dan sifatnya sangat korosif. Massa cair panas ini perlahan-lahan mulai melelehkan struktur fondasi dan lantai beton penyangga yang berada tepat di bawah reaktor. Kondisi ini memicu tingkat kewaspadaan maksimum karena memunculkan sebuah krisis fisika dan termodinamika yang mematikan. Tepat di bawah lantai beton yang sedang terkikis tersebut, terdapat sebuah sistem reservoir bawah tanah atau kolam bubbler yang berisikan puluhan juta liter air. Air ini pada awalnya dirancang sebagai bagian dari sistem pendingin darurat dan peredam tekanan reaktor. Secara keilmuan, ancaman apokaliptik muncul dari interaksi dua elemen ini. Apabila lelehan corium radioaktif tersebut berhasil menembus lantai beton dan jatuh bersentuhan langsung dengan genangan air masif di bawahnya. Perbedaan suhu yang sangat drastis akan memicu penguapan air secara instan. Perubahan fase dari bentuk cair menjadi gas dalam hitungan sekund ini akan menghasilkan ekspansi volume dan lonjakan tekanan kinetik yang luar biasa besar, sehingga memicu ledakan uap termal raksasa. Para ahli pada masa itu mengakulasi bahwa daya ledak sekunder ini akan berkali-kali lipat lebih dahsyat dari ledakan pertama. Ledakan ini diproyeksikan mampu menghancurkan 3 reaktor nuklir lainnya yang masih utuh di kompleks tersebut dan melontarkan bertonton isotop radioaktif tinggi jauh ke lapisan stratosfer bumi. Dampaknya tidak lagi berskala lokal, melainkan diprediksi dengan akan menciptakan awan radioaktif mematikan yang menyelimuti seluruh Eropa, mencemari tanah, sumber air, dan udara, yang berpotensi mengubah daratan Eropa menjadi zona mati yang tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup selama ribuan hingga puluhan ribu tahun. Untuk mencegah skenario kiamat sekunder tersebut, intervensi rekayasa harus segera dilakukan adalah mengevakuasi dan mengosongkan kolam reservoir tersebut sebelum corium menembus lantai beton. Namun, sistem otomatisasi telah hancur lebur akibat ledakan pertama. Oleh karena itu, satu-satunya metode yang tersisa adalah membuka katup pembuangan air secara mekanis dan manual. Tantangan terbesarnya adalah posisi katup tersebut berada jauh di dalam labirin koridor bawah tanah reaktor. Di titik inilah materi beralih dari ilmu fisika ke batas ketahanan biologis manusia, di mana intervensi tidak lagi bisa mengandalkan robotika, karena sirkuit elektronik robot langsung hancur akibat medan radiasi yang ekstrim. Operasi mitigasi ini menuntut dituturkan sebuah tim relawan penyelam yang dikenal sebagai bagian dari likuidator ke dalam kondisi lingkungan yang diklasifikasikan sebagai tempat paling beracun dan mematikan di planet bumi pada saat itu. Ruang bawah tanah tersebut telah bertransformasi menjadi area yang gelap gulita, dipenuhi puing reruntuhan dan tergenang oleh air mendidih yang sangat terkontaminasi. Para penyelam ini harus bergerak dengan meraba-raba melalui labirin sempat sambil menghadapi suhu yang berisiko merebus mereka hidup-hidup. Lebih jauh lagi, baju selam yang mereka kenakan tidak memiliki kemampuan teknis untuk menahan penetrasi gelombang radiasi pion tingkat fatal yang secara instan menghancurkan ikatan DNA dan merusak sel-sel tubuh mereka selama misi berlangsung. Materi ini memberikan gambaran medis dan psikologis yang mengerikan mengenai sindrom radiasi akut. Acute Radiation Syndrome,
Penetrasi radiasi tingkat tinggi di dalam air tersebut tidak hanya merusak jaringan kulit luar, tetapi secara masif menghancurkan sumsum tulang belakang, saluran pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh. Para relawan ini sepenuhnya menyadari bahwa meskipun mereka berhasil menyelesaikan misi dan keluar dari fasilitas tersebut dalam keadaan bernyawa, tubuh mereka telah menyerap dosis mematikan yang berujung pada kematian seluler yang lambat, menyakitkan, dan tidak dapat disembuhkan secara medis. Keputusan untuk tetap menyelam ke dalam reaktor tersebut mempresentasikan puncak dari altruisme murni, di mana rasionalis individu untuk bertahan hidup ditundukkan secara sadar oleh urgensi moral untuk melindungi jutaan nyawa lainnya. Keberhasilan operasi bawah air ini pada akhirnya menjadi titik balik paling krusial dalam sejarah penanganan bencana Chernobyl. Dengan terbukanya katup secara manual, puluhan jutaan liter air berhasil digosongkan secara perlahan, mengeliminasi bahan bakar untuk ledakan uap saat lelehkan korium pada akhirnya benar-benar menembus lantai beton. Ketiadaan ledakan sekunder inilah yang kemudian memberikan jendela waktu bagi otoritas Soviet untuk melancarkan tahapan mitigasi jangka panjang, yaitu memobilisasi ratusan ribu pekerja untuk membersihkan area dan membangun struktur pelindung batu raksasa yang dikenal sebagai sarkofagus. Struktur ini didirikan untuk mengurung sisa-sisa reaktor yang masih memancarkan radiasi intens agar tidak terus menyebar ke atmosfer. Melalui tinjauan keseluruhan materi ini, tragedi Chernobyl tidak hanya berdiri sebagai studi kasus kegagalan dengan reaksi atau kelalaian prosedur operasional, melainkan juga sebagai teguran sejarah mengenai batasan arogansi manusia terhadap kekuatan teknologi yang diciptakannya. Peristiwa ini menjadi literal wajib dalam studi etika rekayasa, manajemen krisis, dan kesiapsiagaan bencana nuklir. Sejarah ini terus mengingatkan generasi mendatang bahwa keselamatan publik tidak boleh dikompromikan oleh birokrasi, dan bahwa pahlawan sejati dalam krisis eksistensial global sering kali adalah mereka yang mengorbankan masa depannya sendiri dalam keheningan dan kegelapan demi memastikan dunia tetap memiliki hari esok. Baik, itulah review singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.